Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang indeks. Pengertian angka indeks. Angka indeks adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan relatif satu variabel atau lebih pada waktu tertentu atau tempat tertentu dibandingkan dengan variabel yang sama pada waktu atau tempat yang lainnya. Singkatnya, angka indeks adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan variabel yang dinyatakan dalam persentase. Angka indeks digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan variabel yang berkaitan dengan banyak aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, angka indeks digunakan hampir di seluruh cabang ilmu pengetahuan, kedokteran, ekonomi, fisika, geografi, dan psikologi adalah contoh cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan jasa angka indeks. Ada 3 macam indeks, yaitu yang pertama angka indeks harga, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Yang kedua, angka indeks jumlah atau bisa disebut dengan kuantitas, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, angka indeks nilai atau value, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah atau kuantitas. Untuk menyusun angka indeks diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Penentuan tujuan harus jelas karena berhubungan dengan jenis data yang harus dikumpulkan. Yang kedua, menentukan cara pengambilan data. Pengambilan data bisa dilakukan dengan cara sampel atau populasi. Apabila ingin menghemat biaya dan waktu, maka sebaiknya cara sampel yang digunakan. Yang ketiga, memilih sumber data. Sumber data yang digunakan sebaiknya sama karena tiap sumber data memiliki teknis dan cara pengambilan data yang berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda pula. Yang keempat, memilih tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan angka indeks. Pada tahun dasar selalu diberi nilai 100. Jadi, bila pada suatu tahun angka indeksnya melebihi 100, artinya telah terjadi kenaikan. Dan bila angka indeksnya di bawah 100, berarti terjadi penurunan. Secara garis besar ada 2 macam metode perhitungan, yaitu metode tidak tertimbang dan tertimbang. Metode tidak tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang, sedangkan metode tertimbang menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Jika memilih metode tertimbang, kita harus menentukan faktor penimbang yang tepat. Pada dasarnya, terdapat 2 metode penghitungan angka indeks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angka indeks sederhana atau tidak ditimbang. Di antaranya angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Yang kedua adalah angka indeks tertimbang. Penghitungan angka indeks tertimbang dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya metode agregatif sederhana, metode least Payers, yang ketiga metode Pasche, yang keempat metode Drobich atau Pauli, yang terakhir ada metode Irving Fisher. Yang B, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen indeks harga konsumen mencatat, mengukur serta menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Barang-barang serta jasa yang dianggap merepresentasikan
belanja rumah tangga tersebut, kemudian dihitung rata-ratanya. Di Indonesia, barang-barang yang dijadikan sampel dalam perhitungan IHK atau indeks harga konsumen dikelompokkan menjadi 7, yaitu bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan transport dan komunikasi. Yang C yaitu adalah indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Data IHP ini dapat digunakan sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Penghitungan IHP juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan neraca ekonomi, membantu distribusi barang, margin perdagangan, dan lain-lain. Yang D ada indeks nilai tukar petani. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antar indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Yang E ada indeks harga saham. Merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode. Dengan membaca indeks ini, kita dapat mengetahui tren yang sedang terjadi di pasar, apakah sedang naik, turun, atau stabil, sehingga investor dapat menentukan kapan untuk menjual, menahan, atau membeli saham. Bursa Efek Indonesia memiliki 6 jenis indeks, yaitu yang pertama ada indeks individual, indeks harga saham sektoral, indeks harga saham gabungan, indeks LQ45, dan yang terakhir ada indeks syariah. Menurut saya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.